Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Pemerhati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih merasakan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita pun masih merasakan dua nikmat yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali orang-orang tertipu dan terlalaikan di dalam memanfaatkan dua nikmat tersebut, yaitu adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Yang dua nikmat tersebut kelak nanti di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan yang Allah berikan pada kita dan nikmat waktu yang Allah berikan pada kita, di mana kita masih diberikan nafas untuk bisa hidup di dunia ini dan bisa untuk beraktivitas. Allah akan tanya, dipergunakan untuk apa kesehatan kita? Dan waktu kita digunakan untuk apa? Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah inda rabbi inda Allahi jalla wa ala hatta yus'ala an khamsin. Tidaklah akan bergeser dua kaki anak Adam pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Allah perpanjang umurnya, apakah diperpanjangnya umurnya itu, apakah sekala ia diperpanjang umurnya, dia pergunakan untuk hal-hal yang menambah kebaikan dia di akhirat, atau justru dia lakukan untuk hal yang sia-sia. Yang kedua, wa an syababihi fi ma'ablah, tentang waktu mudanya dihabiskan untuk apa? Wa an malihi aina iktasabahu wa aina anfaqah. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah tentang hartanya. Dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia pergunakan. Yang kelima, an ilmihi bima amil, tentang ilmunya. Apa yang sudah ia amalkan dari ilmu yang telah ia dapatkan. Ini adalah 5 hal yang akan kita semua ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang paling utama, yang pertama adalah tentang umur kita, kesehatan kita, waktu kita habiskan untuk apa. Alhamdulillah, kita baraka wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah. Kalau seandainya sampai dengan detik ini kita masih mendapatkan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimudahkan untuk bisa beramal soleh, untuk bisa menambah amal kebaikan kita di yaumil qiyamah dengan memperbanyak taubat pada Allah dan memperbanyak ibadah. Di antaranya adalah kita isi waktu luang kita dan kesehatan yang Allah berikan pada kita untuk menuntut ilmu agama, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan menuntut ilmu agama hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Walaupun dia tidak bisa belajar secara langsung, namun ada jalan yang lain agar dia masih bisa belajar menuntut ilmu agama, agar dia mendapatkan ilmu yang dia sedang cari, maka dicarilah, maka tempuhlah jalan tersebut. Sebagaimana hal ini pula yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Disebutkan di dalam kisah-kisah perjalanan menuntut ilmu para ulama, di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
Disebutkan bahwasanya beliau, tatkala beliau belajar, beliau tidak punya uang untuk beli kertas. Apakah beliau kemudian akhirnya tidak menuntut ilmu? Ternyata Masya Allah, karena semangatnya beliau dalam menuntut ilmu, beliau pun mengumpulkan tulang belulang. Dalam tulang belulang itu beliau tulis catatan-catatan ilmu beliau yang beliau ambil dari gurunya. Sampai akhirnya disebutkan, sampai di rumah beliau itu terpenuhi oleh tulang belulang. Di antara para ulama, ada yang ketika dia tidak bisa mengambil hadis yang tempatnya sangat jauh. Karena membutuhkan perjalanan yang sangat lama sekali, sampai perjalanan sebulan. Karena dulu tidak ada pesawat dan tidak ada mobil. Perjalanan harus dengan keledai atau dengan unta atau berjalan kaki. Sehingga ulama tersebut karena semangatnya untuk menuntut ilmu, untuk mengambil hadis yang ingin dia ambil di tempat yang sangat jauh, sampai akhirnya disebutkan ulama tersebut menjual rumahnya agar bisa menjadi perbekalan untuknya mengambil satu hadis yang ingin dia ambil di kota yang sangat jauh. Disebutkan dalam kisah yang lain, ada seorang ulama yang ia pagi dan sampai sore harinya harus bekerja, mencari nafkah untuk keluarganya. Pekerjaannya di pabrik roti, dia tidak bisa belajar kecuali hanya malam hari. Dan dulu belum ada lampu. Sehingga tatkala malam hari belajarnya hanya dengan lilin saja. Tapi karena semangatnya ulama dalam menuntut ilmu agama, tidak menyurutkan para ulama untuk mengambil ilmu tersebut walaupun ditempuh dengan cara apapun. Demikian pula dengan kita pada saat ini, yang qadarullah kita masih belum bisa bertemu secara langsung di masjid sebagaimana yang kita biasa lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena memang ada udzur syar'i. Namun alhamdulillah Allah masih berikan pada kita satu jalan kemudahan agar kita masih bisa menuntut ilmu agama, yaitu dengan cara belajar jarak jauh. Ini merupakan satu nikmat dari Allah yang dulu tidak ada, sekarang ada. Nikmat ini hendaklah kita syukuri dan kita manfaatkan. Tentunya mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan dalam menuntut ilmu ini, kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan ini, senantiasa Allah catat menjadi satu kegiatan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan ini merupakan satu tanda terbesar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kebaikan pada kita semua. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia terhadap ilmu agamanya. Allah masih akan tanamkan di hatinya semangat dalam menuntut ilmu agar dia mendapatkan ilmu agama. Sebaliknya, kalau seandainya Allah tidak menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan jadikan dia selamanya bodoh. Ada jalan-jalan untuk menuntut ilmu agama, dia tidak manfaatkan. Yang ada dia terlalaikan, akhirnya imannya semakin turun, dan futurnya semakin besar, dan semakin melemah. Akhirnya pun waliyadzubillah seorang hamba bisa jauh nanti dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama kembali melanjutkan pelajaran ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Yang senantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa tetapkan kita istiqomah di atas Islam, di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istiqomah semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan Allah mudahkan kita untuk menggapainya. Dan mudah-mudahan ini semua akan diganjar oleh Allah di akhirat menjadi satu kemudahan jalan kita kelak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan senantiasa kita dilimpahkan nikmat sehat. Allah lindungi kita, keluarga kita, dan seluruh orang-orang yang kita cintai dari berbagai macam musibah yang menimpa diri-diri kita pribadi, yang menimpa agama kita, dan menimpa dunia kita. Dan kita senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan teman-teman kita yang pada Allah sedang sakit, segera Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan penyakitnya menggugurkan dosa-dosanya, dan mengangkat kebaikannya. Dan senantiasa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera menjadikan musibah yang sedang terjadi di negeri kita segera sirna, segera berlalu, dan mudah-mudahan negeri kita kembali menjadi negeri yang aman, negeri yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi, yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan banyak kebaikan, dan mudah-mudahan menjadi negeri yang aman kembali. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak.
Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ahlan wa sahlan bikunna fi hadhil muhadarah ta'lim al-lughatil arabiyyah min kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha bi tariqatil bu'd. Ummahat yang mata Allah Subhanahu wa taala, selamat datang kembali ya dalam pertemuan kita hari ini untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah, tepatnya pada jilid yang kedua. Oleh karena itu silakan tafadholna, silakan ummahat semua, iftahna kutubakunna al-jahizah. Silakan disiapkan ya semuanya kitab bukunya ya, kitab-kitabnya atau buku-bukunya, buku Durusul Lughah al-Arabiyyah jilid yang kedua. Silakan bisa ditaruh di atas mejanya masing-masing ya, atau bisa ditaruh di pangkuannya masing-masing, atau jangan ditaruh di atas kasur ya, karena nanti kalau belajarnya di atas kasur yang ada tidur. Ya, tentunya saya mudah-mudahan umat tidak ada yang sedang memegang pisau dan bumbu dapurnya karena bukan sedang masak, dan bukan juga sedang megang makanan atau sedang minuman ya, karena bukan waktunya makan. Belajar sambil makan nggak masuk nanti ya. Silakan persiapan semua ya, siapkan bukunya masing-masing dan bisa dilihat di layar laptopnya kalau menggunakan laptop atau HP-nya ya, untuk bisa mengikuti pelajaran ini. Yang menggunakan HP, saya ingatkan kembali, bisa dibesarkan ya dengan dimiringkan begini. Yang menggunakan laptop bisa terlihat lebih besar ya, kemudian dia bisa langsung merekamnya. Di situ ada tanda record sebetulnya. Dia bisa merekam sendiri tentang kajian yang dia ikuti dari menggunakan program Zoom. Baik ummahat yang mata Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat di layar kacanya masing-masing. Hari ini kita akan membahas lanjutan pelajaran yang ke-15 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Tepatnya kita akan membahas latihan yang kedua. Lihat tamrin usani minad darsi al-khamisa asyar. Latihan kedua dari pelajaran yang ke-15. Insyaallah kita akan belajar dari latihan-latihan berikut ini tentang kaidah penggunaan la an-nahiyah. Dari latihan-latihan berikut, dan kita awali dengan latihan kedua, kita akan belajar tentang penggunaan la an-nahiyah. La an-nahiyah. Umat, mudah-mudahan umat masih ingat. Saya sudah sampaikan di pekan sebelumnya, kalau umat dapatkan ada huruf la di satu kalimat, baik umat baca di Al-Quran atau baca hadis, atau umat baca kitab-kitab yang lain yang berbahasa Arab, baik Baina Yadaik ya, atau kitab Arabiyyah Linasyin, atau kitab yang lainnya berkaitan dengan bahasa Arab. Kemudian umat dapatkan huruf la. Ingat, la itu dalam bahasa Arab hanya ada 7 saja. 7 kemungkinan. Yang pertama namanya la an-nafiyah, yang artinya tidak. Yang kedua namanya la an-nahiyah, yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang larangan, jangan. Yang ketiga namanya la al-atifah, la yang menjadi huruf ataf. Kemudian yang keempat namanya la al-hijaziyah, la yang memiliki hukum sama seperti laisa yang digunakan oleh ahlul Hijaz dan digunakan pula dalam Al-Quran dan hadis, karena ahlul Hijaz adalah lughah yang paling fasih. Kemudian yang kelima adalah la an-nafiyah lil jinsi, la yang menafikan seluruh jenis. Adapun yang keenam dinamakan sebagai la al-jawabiyah, la yang sebagai huruf jawab. Yang ketujuh namanya la az-zaidah. La az-zaidah. Mudah-mudahan kalau sempat nanti saya tulis ya, nanti saya kirimkan di grup bismillah. Baik umat, bisa lihat sekarang di latihan kedua ini kita akan bahas la yang kedua ya, yaitu la an-nahiyah, yang artinya jangan, larangan, jangan, melarang. Sudah sampaikan kalau dari atas ke bawah larang. Tapi kalau kita kepada Allah, la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina. Nah, itu artinya doa. Kalau dari bawah ke atas, ya Allah, jangan engkau hukum kami ketika kami melakukan kesalahan karena kami lupa atau kami tidak tahu. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Jangan engkau bebankan kami dengan suatu beban yang engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Kan begitu ya, itu namanya doa. Kalau ada la yang seperti itu doa. Adapun kalau sesama kita, maka la ini menunjukkan apa? Iltimas. Itu ya hanya sebagai himbauan saja. Ya, yang sifatnya tidak selalu melarang. Larangan sama artinya jangan. Ya cuma kalau satu level artinya sama derajatnya, ya seperti kita dengan teman-teman kita saja. Nah, bagaimana sih sikapnya begitu ya? Hanya himbauan yang tentunya menyikapi orang yang
mendapat larangan akan menyikapinya berbeda kalau dengan orang yang melarangnya lebih tinggi dari dia. Begitu maksudnya. Baik, Ummahat bisa dilihat sekarang. La nahya ini adalah lam. Saya selalu salah. La nahya adalah la, bukan lam ya. La nahya adalah la yang menjazmkan fi'il mudhari'. La nahya adalah la yang menjazmkan fi'il mudhari'. Umat bisa lihat di sini contohnya. Di sini sudah penulis siapkan fi'il mudhari', di antaranya lihat tadhhabu. Tadhhabu. Artinya kamu sedang pergi. Kita ingin larang, jangan kamu pergi. Jangan kamu pergi. Bagaimana? Lihat caranya mudah sekali, simple. Masukkan la, lihat. Kemudian ingat, karena la ini nahya menjazmkan mudhari' dan salah satu tanda jazm dari fi'il mudhari' adalah sukun. Lihat, tadhhabu, la tadhhab. Ingat ya. Jangan dibaca la tadhhabu. Kalau la tadhhabu, kamu tidak pergi. Kita sedang belajar larangan. La tadhhab. Begitu. La tadhhab. Jangan kamu pergi. Contoh lain. Taktubu. Bentar ya. Saya lupa nih kasih apa namanya. Kasih tanda merah. Nah. Taktubu. Taktubu. Kamu menulis. Kita terlarang. Jangan kamu tulis. La taktub. Begitu. Lihat ya. Asalnya. Mudhari'nya dhamma, ketika ada la nahya jadi sukun. La taktub. Jangan kamu tulis. Tashrabu. Kamu minum. Kita larang. Jangan kamu minum. Jadi apa? La tashrab. Mudah ya? La tashrab. Jangan kamu minum. Coba kalau saya tanya sama Ummahat. Misalnya, taftahu. Membuka. Kalau kita bilang, jangan kamu buka. Bagaimana? La taftah. Iya begitu. La taftah. Betul. Iya la taftah. Lagi ya. Coba saya bilang. Tak dulu. Kamu makan. Jangan kamu makan. Bilangnya bagaimana? La ta'kul. Iya gitu. La ta'kul. Takhruju keluar. Kita larang. Jangan kamu keluar. Bagaimana jadinya? La takhruj. Iya betul. La takhruj. Barakallahu fiik. Seperti itu ya Ummahat ya. Jadi mudah caranya. Tinggal kita masukkan la nahya. Kemudian kita sukunkan fi'il mudhari'nya. Nah, sebelum kita masuk latihannya, kita lihat ya di sini ya, penulis menyampaikan contoh-contoh penggunaan la nahya. Kata penulis dalam latihan kedua ini, iqra ma yali. Iqra ma yali. Artinya, bacalah yang berikut ini. Ma itu kan apa-apa ya. Bacalah apa-apa yang berikut ini. Maksudnya, bacalah kalimat berikut ini. Nah, silakan Ummahat baca contoh penggunaan la nahya dalam kalimat-kalimat 1-10 yang sudah disediakan oleh penulis. Saya akan sebutkan satu-satu ya, Ummahat yang sudah masuk di sini, sesuai dengan absen yang ada di layar kaca saya ya. Yang paling pertama ini yang paling atas itu Bu'is. Bu'is, Assalamualaikum Bu'is. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, gimana kabarnya Bu? Ahlan wa sahlan. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Ya, silakan Ibu dibaca Bu, raqam 1. Ya Musa anta maridun fala tahruz minal baiti wala tajhab ilal madrasati wala tal'ab fi sari'i. Iya, barakallahu fiik. Benar Ibu bacanya bagus. Cuma coba deh Bu, bisakah Bu Ais memberikan intonasi yang lebih melarang Bu? Bagaimana sih? Begini coba ya, nanti Bu ulangi lagi ya. Gini. Ya Musa, anta maridun, fala takhrus minal baiti, wala tadhhab ilal madrasati, wala tal'ab fi syari'i. Karena intonasi larangan itu dia tinggi Bu, begitu ya. Kalau fala takhrus minal baiti, ini kayak nggak larang ini ya. Kenapa? Kok lembut banget kayaknya. Bu Ais orang Jawa apa Bu? Orang Sunda, Ustaz. Sunda kan ya Bu ya. Jawa Barat. Jawa Barat Bu. Sunda juga halus-halus sama ya Bu. Fala takhruj minal baiti gitu ya Bu ya. Coba ulang lagi. Fala tahruz. Coba ulang lagi. Ya Musa. Ya Musa, anta maridun. Fala tahruz minal baiti. Wala tajhab ilal madrasati. Wala tal'ab fi sari'i. Nah, hakada Bu Is. Masya Allah. Mumtaz Bu. Nggak kalah Ibu suaranya dengan Bu Naya, Ibu ya. Bu Naya yang asli Arab.
Sahih, Bu. Barakallahu fiik. Coba terjemahkan, Bu. Ya Musa, anta maridun. Wahai Musa, kamu sakit. Betul. Maka kamu jangan keluar dari rumah. Ya. Dan kamu jangan Yang pergi betul, dan ke kamu sekolah. jangan atau jangan kamu. Yang mana sih ya? Bahasa kita tuh. Jangan kamu pergi. Nah, jangan kamu pergi ya. Nah, betul, jangannya dulu. Dan jangan kamu pergi. Dan kamu jangan, sama aja ya. Tapi lebih enak jangan dulu aja begini, Bu. Ulang lagi. Dan jangan kamu pergi ke sekolah. Dan jangan kamu bermain di Syari'i lapangan ya, Ustaz? Bukan. Jalan apa lapangan? Kalau mal'ab lapangan. Syarija. Oh, cari jalan ya? Iya, di jalan. Sahih, Bu Is. Barakallahu fiik. Sahih, Bu. Mumtaz. Jazakallahu khair, Bu Is ya. Mumtaz. Bagus. Wa jazakallahu khair. Nah, sahih, Umar. Bisa lihat tadi ya. Ya Musa, anta maridun. Wahai Musa, kamu sakit. Kemudian intonasinya, Umar, jangan lupa ya. Fala takhruj minal baiti. Begitu. Jangan kamu keluar dari rumah. Wala tadhhab ilal madrasati. Dan jangan kamu pergi ke sekolah. Wala tal'ab fisyari'i. Dan jangan kamu bermain di lapangan. Hakada barakallahu fiik. Ahsanti. Kemudian saya minta selanjutnya sesuai dengan absen di layar kaca saya. Yang kedua itu Bu Tini. Assalamualaikum Bu Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bu Tini. Kaifa haluki Bu Tini? Hal anti bi khairin? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah anti bi khairin. Nah, tafadhali iqra'i raqam isnan. Bu Tini, fadhali. La tajlis fit tariqi. Mumtaz, bagus Bu intonasinya. La tajlis fit tariqi. Betul, la tajlis fit tariqi. Ahsan. Apa Bu artinya? La tajlis fit tariq. Jangan kamu duduk di jalan. Iya, sahih. Jangan kamu duduk di jalan. Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Tini. Ahsanti. Barakallahu fiik. Bisa dipahami Bu ya? Masya Allah, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Raqam salasah nomor 3 selanjutnya sesuai dengan absen di layar kaca saya. Yang 3 di sini Bu Ima. Bu Ima Fahimatun. Ibu namanya Bu Ima, Ibu ya? Bukan Fahimatun, Ustaz. Hah? Fahimah kan ya? Iya, Fahimatun. Iya, Fahimatun. Depannya ada imanya, Ibu. Ima. Enggak, itu tengahnya, Ustaz. Oh, tak kira itu. Nah. Silakan Ibu, raqam salasah. Kaifa haluki Bu Ima? Sehat ya, Bu? Alhamdulillah, ana bi khair, Ustaz. Alhamdulillah. Tafadhali iqra'i Bu Ima, raqam salasah. 6. Iftahin nafidata wala taftahul bab. Bukan. Ayo, wala Iftahin nafidata wala taftah al-baba. Iya, asalnya begitu Bu, betul. Wala taftah al-baba. Kan haknya sukun ya Bu ya, karena ada la ya, la nahya. Nah, coba Bu Ima perhatikan. Ibu kalau lihat di tulisannya, kelihatan di kitabnya ya. Nih, kalau ada fi'il, nih fi'il mudhari ataupun fi'il amr, ketemu dua sukun. Nih kan, sukun pertama haknya sukun, alifnya sukun. Bisa lihat di layarnya Bu, ini ada merah-merahnya ya. Saya lihat ya. Haknya sukun, alifnya sukun. Ini bertemu dua sukun. Nah, fi'il mudhari ini kalau bertemu dua sukun, maka mudhari'nya wajib dikasrohkan. Wajib apa? Dikasrohkan. Jadi langsung wala taftahil baba gitu Bu. Ulang lagi. Iftahin nafidata wala taftahil baba. Ahsan, hakada barakallahu fiik. Iftahin nafidata wala taftahil baba. Barakallahu fiik Bu Ima. Terjemahkan coba Bu. Bukalah jendela-jendela. Jendelanya banyak atau satu? Dan jangan jendelanya satu atau banyak? Kenapa? Jendelanya banyak atau satu? Banyak. Banyak. Nafidah mufrad atau jamak? Nafidah mufrad Ibu ya. Kalau jamaknya nawafid. Nafidah mufrad, jamaknya nawafid. Nah, ulang lagi. Bukalah jendela itu. Satu aja. Bukalah jendela itu dan jangan buka pintu. Nah, itu dia. Bukalah jendela itu dan jangan kamu buka pintu. Barakallahu fiik. Ahsan. Nah, selanjutnya raqam arba'ah nomor 4.
Di bawah saya ini ada Bu Isma. Assalamualaikum Bu Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kaifa haluki Bu Isma? Hal anti bi khair? Bi khair walhamdulillah. Alhamdulillah ya anti Kaifa bi khair. haluki? Walhamdulillah ana kadzalika bi khair. Nah, tafadhali Bu Isma, iqra'i raqam 4. Iqra'i raqam 4. الرقم الرابع لا Raqam تضحك لا تضحك 4 Ustaz? Iya, 4 saya. 4. 6. Iya. لا تضحك في الفصل. Masya Allah. Sahih, bagus Bu intonasinya. La tadhak fil fasli. La tadhak fil fasli. Jamin. Apa artinya Bu? La tadhak fil fasli. Janganlah kamu tertawa di kelas. Iya, tertawa nggak boleh di kelas ya Bu. Jangan kamu tertawa di kelas. La tadhak fil fasli. Nah, barakallahu fik. Tadhak itu dari kata apa Bu ya? Dohiko yadhaku. Betul. Dohika yadhaku. Dohika yadhaku. La tadhak artinya jangan kamu tertawa di kelas. Sahih, barakallahu fik Bu Isma. 6. Nah, barakallahu fik. Selanjutnya ada Bu Isma. Yang di bawah saya ada Bu Maya. Assalamualaikum Bu Maya, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bi khairin Ustaz. Alhamdulillah, masyaallah. Saya belum tanya, Ibu sudah jawab alhamdulillah. Luar biasa. Barakallahu fiik. 6. Bu Maya, fadhal raqam 5. Iqra'i. Raqam 5. 6. La ta'kul fis sari'i. Bagus sekali. La ta'kul fi syari'i. La ta'kul fi syari'i. 6. Artinya apa, Bu? Artinya janganlah kamu makan di jalanan. Betul, jangan kamu makan di jalan. Jangan kamu makan di jalan. Artinya jangan makan makanan di jalan gitu maksudnya ya. La ta'kul fi syari'i. Sahih, barakallahu fiik. Ahsanti Bu Maya. 6. Barakallahu fiik Bu Maya ya. Sahih Bu, jangan kamu makan di jalan. Di jalan. 6. Selanjutnya setelah Bu Maya, tafadhol raqam 6 dan 7. Karena 6 pendek ya, sekaligus sama nomor 7. Silakan. Ini Bu Natasha itu siapa? Oh, saya Pak. Siapa tuh saya tuh? Dewi. Oh, Bu Dewi. Iya, Pak. Soalnya pakai komputer anak saya. Oh, makanya namanya saya bingung. Bu Natasha kayaknya nggak ada di muhajirin. Ya, assalamualaikum Bu Dewi. Yang nomor 6 ya. Ya, raqam 6 wa 7. 2 Bu ya, 6 dan 7. Fadhal. Tafadhali. Iqra'i. Lah takdib. Gimana? Ulang lagi. Lah takdib. Bukan lah, la. Ulang coba. La. Nah, la takdib. Yang nomor 7. 6 dulu, ulang coba. 6 dulu, 6, ulang. Nomor 6. La tahdid. Bukan tak, ka, ki, ku, bak. La takzib. Ulang lagi. La takzib. Iya begitu. La takzib. Sahih. Apa artinya la takzib? Takzib. Ini nyari di kamus belum ketemu saya Pak Ustaz. Gak ketemu. Iya, Ibu tahu gak cara nyari kamusnya bagaimana? Ini dari kata apa kalau nyari di kamus? Kadzab. Iya betul. Ka-nya dibuang jadi kajiba. Betul. Kajiba berdusta, berbohong. Kajiba artinya bohong atau dusta. Oke. Janganlah kamu berdusta. Iya, janganlah kamu berdusta. Yang nomor 7. Ya. Lah taklik al-hayatika. Bukan, apa nih Bu? Ini kelihatan nih. Lih, ini lam, ha. Lih, ya. Lih, ya. La tahlik Nah. liyatika. Lih, ya, taka. La tahlik liyataka. Iya begitu. La tahliq lihyataka. La tahliq lihyataka. Ibu tahu arti lihyah, Bu? Lihyah? Hal arafti wa fahimti ma'na lihyah? Ma ma'na lihyah? Lihyah, apa lihyah? Jeng?
Lia. Jenggot atau janggut? Sama ya. Jenggot. Oh, jenggot. Jenggot. La tahlik lihiyataka. Jadinya apa nih? Kalau la tahlik lihiyataka. Jangan potong jenggotmu gitu. Betul. Jangan kamu potong jenggotmu. Nah, bisa diungkapkan nanti ke suami-suami ibu. Ya la tahlik lihiyataka. Pakai bahasa Arab. Tadi ayah hidup. Tapi kok. Apa Bu? Oh, jenggot. Jenggot ini dari kata lihiyah. Lihiyah itu jenggot. Kemudian kaknya kamu. Jenggot kamu. Gitu. Jadinya lihiyataka. La tahlik lihiyataka. Jangan kamu cukur jenggot kamu. Gitu. Oh. Ya, paham ya Bu Dewi ya. Insyaallah ya. Sama Ustaz. Ya, barakallahu fi Bu Dewi. Ahsanti. Terima kasih. Nah. Begitu ya Ummah, kita ungkapkannya la takdzib, jangan kamu berdusta, la tahlik lihiyataka, jangan kamu cukur jenggotmu. Nah, setelahnya tafadhol setelah Bu Dewi, Bu Putih. Tafadhali Bu Putih. Ya. Assalamualaikum Bu Putih. Ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Putih. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bi khairin. Tafadhali Bu Putih, iqra'i raqam 8. Ya. Nah. Bismillah. La tas'alni hadza su'ala. Hampir Ibu bilang soal. Kalau pakai ain soal batuk. Ulang lagi coba. Iya. Iya. Ulang lagi. La tas'alni hadza su'ala. Iya, Ibu boleh panjangkan dikit nih-nya, Bu. Gini, la tas'alni hadza su'ala. La tas'alni hadza su'ala. Begitu, Bu. Ulang lagi. Ya. La tas'alni hadza su'ala. Nah, begitu intonasinya. Bagus sekali. La tas'alni hadza su'ala. Sahih. Sekali lagi coba, Bu. La tas'alni hadza su'ala. Ahsanti, barakallahu fiik. Ahsan, bagus sekali. La tas'alni hadza su'al. Apa artinya? La tas'alni hadza su'al. Janganlah kamu bertanya kepada saya tentang soal ini. Bagus, sahih, barakallahu fiik. La tas'alni hadza su'ala. Jangan kamu tanya saya. Nah, ni-nya ini saya ya. Sudah kita belajar Ummahat ya. Ini sebagai domir muttasil nasab. Domir muttasil yang kedudukan sebagai objek. Jangan kamu tanya saya. Ni-nya namanya nun wiqayah. Nun yang menjaga agar fi'ilnya tetap seperti awal. Tidak berubah jadi kasar. La tas'alni, jangan kamu tanya saya hadza su'ala, soal ini. Sahih, barakallahu fiik Bu Putih. Ahsan. Ya. Ya, baik. Ummahat, saya akan keluar dulu sebentar karena di Zoom saya ini sudah menunjukkan tinggal 20 detik lagi. Biar rumah tidak kaget ya. Zoom akan mengeluarkan secara otomatis sebentar lagi. Oleh karena itu saya saja yang keluarkan kepada Zoom yang mengeluarkan ya. Silakan nanti Ummahat masuk kembali ya. Semoga bisa dipahami. Ya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Silakan masuk kembali. Ya. Ya, tafadhali Bu Tera, iqra'i raqam 9. Nah. La tadrib zamilaka. Jamil, bagus Bu intonasinya. La tadrib zamilaka. La tadrib zamilaka. Sahih. Apa artinya? Jangan kamu memukul temanmu. Iya, jangan kamu pukul atau jangan kamu memukul temanmu. Jangan kamu pukul atau jangan kamu memukul. Jangan kamu pukul. Iya, lebih enak itu ya. Jangan kamu pukul temanmu. Betul, jangan kamu pukul temanmu. Barakallahu fiik. Sahih. Bisa dipahami Bu Tera ya, ini kenapa fi'il mudhari'nya jadi sukun? Kenapa sebabnya, Bu? Karena kata perintah. Bukan perintah. Apa? Karena ada larang. Iya, karena ada larangan. Ini larangan. Nah, barakallahu fiik Bu Tera. Nah, alhamdulillah bisa terdengar suara Bu Tera. Ahsanti. Barakallahu fiik Bu Tera, jazakillah khairan. Wa jazakallahu khair. Nah, selanjutnya setelah Bu Tera, raqam 10, nomor 10 ini firman Allah Ta'ala. Silakan setelahnya Bu Rini. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki Bu Rini? Alhamdulillah bikhairin. Alhamdulillah. Tafadhali Bu Rini, iqra'i raqam 10. Raqam 10. Qala Ibrahim alaihi salam Ibrahim atau Ibrahimu?
Ibrahimu. Ibrahimu. Karena Ibrahim yang berkata, Ibu ya. Ulang lagi. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi. Ya abati la ta'budis syaitan. Kama ja'a fi surati Maryamu. Maryama. Ingat ya, surati Maryama. Maryama fathah karena mamnu minas sorof. Dia tidak boleh dikasihkan iya. Mudhof ilaihi kasrohnya dengan fathah. Jamil. Terjemahkan Ibu. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi. Apa artinya? Ibrahim alaihi salam berkata kepada ayahnya. Betul sekali. Wahai sebentar Ibu ya. Ya umat perhatikan li abihi. Abihi ada ya-nya. Karena ini asmaul khamsah ya. Ini kemasukan li. Asalnya abuhu. Kemudian ada li huruf jar jadi li abihi gitu. Kepada ayahnya apa Bu? Ya abati la ta'budu syaitan. Wahai ayahku, jangan menyembah kepada setan. Iya, wahai ayahku, betul. Umat perhatikan bukan ya abi kan ya, tapi apa ini ya abati. Gitu ya. Abati? Iya, bukan abi. Abati apa? Iya, gimana Bu? Abati apa Pak Ustaz? Nah, itu dia, bagus sekali. Baik. Umat perhatikan, dalam bahasa Arab, kalau ada abati, itu artinya ungkapan seseorang memanggil ayahnya dengan ungkapan yang sangat lembut. Kalau bahasa kita mungkin lebih tepat ayahanda. Begitu ya Bu? Kalau ayah sama ayahanda lebih lembut mana Bu kira-kira? Ayahanda. Ayahanda. Nah begitu Bu. Ini menunjukkan pada kita ya bagaimana para nabi berkomunikasi kepada ayahnya. Gitu. Kalau mereka manggil, coba Ibu lihat dalam Al-Quran semuanya ya, umahat lihat di Al-Quran. Kalau umat lihat ya abati, kebanyakan ya abati, ya abati. Abati ini menunjukkan ungkapan kasih sayang seorang anak kepada ayahnya. Bahasa kitanya wahai ayahanda. Kalau seorang ayah kepada anak ya bunayya, bukan ya ibni. Nanti insya Allah kita belajar. Kita kalau masuk isim tasghir. Nanti nama ya bunayya gitu. Bunayya artinya wahai anak apa? Wahai ananda ya, kalau bahasa kita ya, lebih halus ya. Ya, wahai ananda. Ya, wahai ananda, begitu. Lihat, ya bunaya, ini ya abati, ini lebih halus daripada ya abi, begitu. Boleh, umat nanti bilang ke anaknya, panggil abi, ya abati. Boleh. Ya abati, bukan ya abi, tapi ya abati. Wahai ayahanda. Betul. Wahai la ta'budi. Ini kan la ta'bud asalnya ya, sukun, ketemu sukun. Jadi la ta'budi syaitan. Apa tadi artinya Bu? La ta'budi syaitan, bisa diulang? Janganlah kamu menyembah setan. Betul, janganlah kamu menyembah syaitan. Lihat ya bagaimana Nabi Ibrahim, anaknya berdakwah kepada ayahnya. Sabar sekali. La ta'budi syaitan. Wahai ayahku, ayahanda, janganlah kamu menyembah syaitan. Kama ja'a fi surati Maryam. Artinya apa Bu? Kama ja'a? Seperti yang ada di surat Maryam. Betul, kama sebagaimana ja'a yang datang fi surati Maryam, di dalam surah Maryam. Ya, barakallahu fiik. Nah, umat bisa lihat dalam surat Maryam ya, komunikasi Nabi Ibrahim kepada ayahnya, bagaimana cara berdakwahnya. Sangat halus sekali. Nah, barakallahu fiik. Kalau untuk ibunda apa? Ungkapan untuk ibunda. Kalau untuk ibunda ya amati. Ya amati. Apaan amati? Ya ummati. Ummu jadi apa? Ya ummati. Kan umi bahasanya Bu ya. Ya. Umi jadi ya ummati. Wahai ibunda katanya. Ya abati ya ummati. Bukan ummah. Nanti taknya gini ya Bu ya nulisnya. Jangan ummah. Saya lupa nih kasih apa namanya? Tulisan. Ya seperti abati tulisannya. Nah betul. Ya. Taknya jangan tak marbuto. Kalau tak marbuto ummah itu artinya umat. Kalau pakai tak marbuto. Tapi kalau ya ummati taknya terbuka. Berarti wahai ibunda. Begitu ya. Wahai ibunda. Ya begitu Bu ini. Bisa dipahami Bu? Insya Allah. Insya Allah. Asalnya umun jadi ya ummati, ya abati begitu. Barakallahu fiik Bu ini. Ahsanti. Bisa dipahami Ibu ya sampai sini ya? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Umat yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya dulu sama umat, apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, nanti kita baca sama-sama, kemudian kita masuk latihan selanjutnya. Afwan Pak Ustadz nanya bedanya at-thoriq dengan syari'i.
Masya Kan Allah. sama-sama jalan. Betul, betul. Iya, sahih. Kalau thariq, ya jalan, ya itu jalannya bermakna lebih umum dibandingkan dengan syariah. Nah, kalau syariah itu jalan raya. Tapi kalau thariq ini bisa jalan raya atau bisa jalan yang ditempuh. Misalnya apa ya? Misalnya jalan untuk kita bisa memahami ilmu ini, kita gunakan thariq li fahmi hadza soal, gitu bahasa Arabnya. Jalan untuk kita memahami pelajaran ini adalah dengan cara seperti ini. Misalnya ada seorang guru matematika ya, misalnya menyampaikan langkah kan gitu ya, makanya thariq bahasa Arabnya. Thariq li fakki hadza soal, untuk memecahkan soal ini adalah seperti ini gitu. Tidak dikatakan syari li fakki hadza soal, enggak. Nah, kalau thariq itu lebih umum. Oleh karena itulah dalam hadis disebutkan man salaka thariqan, kan begitu ya Bu Rini ya. Bukan man salaka syari'an, begitu ya. Benar tidak? Itu lebih ada fisiknya ya Pak Ustadz. Betul, ya? kalau syari' lebih ada fisiknya. Tapi kalau thariq tidak mesti fisik. Paham dia? Kalau thariq lebih umum. Kalau syari' sudah pasti fisik. Tapi kalau thariq dia lebih umum. Ya, begitu Bu. Oleh karena itu dalam hadis man salaka thariqan, kan begitu ya. Barang siapa yang menempuh satu jalan. Nah, para ulama mengatakan jalan ini ada dua. Oh, itu udah tadi. Halo? Itu kayak somai itu. Somai. Oh, jadi pengen makan Ada somai. Ngomong sama si Mbak. Somai, siapa somai? Kok jadi somai? Baik. Kita matikan dulu. Kaget saya jadi ada somainya. Ya, baik. Saya matikan dulu ya. Jadi dalam hal disebutkan mansalah katarikan, para ulama mengatakan barang siapa menempuh satu jalan, nah jalan ini ada dua, ada thariqun ma'nawiyah, ada thariqun hissi. Ada thariq hissi, artinya dia berjalan betul-betul menempuh jalan. Ada satu lagi ma'nawi, artinya dia tidak berjalan, tapi dia sedang belajar sampai dia bisa menempuh ilmu yang akan dia sampaikan, sampai dia dapatkan. Jadi orang yang sedang menuntut ilmu, walaupun dia tidak berjalan dengan perjalanan, tapi dia sedang menuntut ilmu. Agar dia sampai untuk mendapatkan ilmu yang dia kaji, yang dia sedang pelajari, maka itu juga termasuk dari mansalaka thariqan. Seperti kita ini sekarang. Nah, ibu-ibu kan tidak jalan nih ke masjid biasanya. Di rumah kan? Tapi jalan kita ini belajar adalah untuk bisa menggapai ilmu yang kita pelajari. Maka kita masuk dalam hadis ini. Barang siapa yang ia berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, namanya jalan ma'nawi, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan mansalaka syari'an, gitu ya. Bisa dipahami insyaallah Bu Rini ya? Ya, insyaallah Pak Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Hasan, betul pertanyaannya. Hasan. Ya, insyaallah enggak ada somai lagi ya. Nah. Baik, bisa dipahami insyaallah. Baik. Insyaallah. Baik, Mas. Sekarang ikuti bacaannya ya. Kita ikuti dulu Pak ya. Saya matikan semua suaranya biar tidak terdengar. Ya, saya mungkin hanya buka dua di sini Bu, yang saya buka ya. Yang saya buka dua aja ya. Ikuti ya, saya baca lagi ulang. Kemudian ikuti bacaannya di rumah masing-masing. Saya nggak buka semua, takutnya nanti ada somai atau ada yang lainnya ya. Masuk lagi. 6. Istami'na jayidan, dengarkan baik-baik, kemudian ikuti bacaannya. Wahid. Wahid. Ya Musa, anta mariyadun. Ya Musa, anta mariyadun. Fala takhrus minal baiti wala talhab ilal madrasati wala tal'ab fi syari'i. Fala tahrus minal baiti wala tadhhab ilal madrasati wala tal'ab fi syari'i. Isnan. La tajlis fit tariqi. Salasa. Iftahin nafidata wala taftahil baba. Iftahil nafidata wala taftahil baba. Arba'ah. Wala tadhaq fil fasli. La tadhaq fil fasli. Khamsa. La ta'kul fi syari'i.
La ta'kul fi syari'i. Sitta. Sittah. La takdzib. La takdzib. Sab'ah. Sab'a. La tahlik lihyataka. La tahlik rihlatak. La tahlik lihyataka. La tahlik lihyataka. Ini. Samaniyah. La tas'alni hadha su'ala. Ulang Pak Ustaz. La tas'alni hadha su'ala. La tasnil hada su'ala. Tis'ah. Tis'ah. La tadrib zamilaka. La tadrib zamilaka. Ashrah. Asyarah. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi. Ya abati la ta'budis syaitana. Ya abati la ta'budis syaitana. والشيطان Kama ja'a fi surati Maryam. Kama ja'a fi surati Maryam. Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum jami'an. Inilah latihan pertama ya yang kita bahas dari latihan kedua dari pelajaran yang 15. Contoh-contoh kalimat dari penulis tentang penggunaan la an-nahiyah. Yang kita dapat lihat kalau ada la nahiyah, maka fi'il mudhari'nya harus majzum. Majzum maksudnya sukun. Ingat ya. Majzum maksudnya adalah sukun. Lihat, fi'il mudhari'nya semuanya jadi sukun. La tajrid, la tathak, la ta'kul, la tahlik, la tahrut, la tahtah, la tadrib. Ini adalah la nahiyah yang artinya jangan. Sekarang kita masuk ke latihan selanjutnya. Yaitu latihan yang ketiga. Sekarang latihannya adalah kita yang membuat fi'il mudhari' menjadi larangan. Tadi kita sudah baca contohnya, coba sekarang kita belajar membuatnya. Bagaimana cara kita membuat fi'il mudhari' menjadi fi'il larangan? Lihat di soalnya. Salasa. Adkhil. Adkhil artinya masukkanlah. La an-nahiyah. Lihat ini namanya ya. Masukkan la nahiyah. La yang berarti larangan. Alal af'alil atiyah. Kepada fi'il berikut ini. Af'al jamak dari fi'il. Wadbid. Dan berikan harokat. Awakhiraha. Pada akhir-akhirnya. Haknya kembali ke fi'il. Karena ini jamak tidak berakal. Hukumnya mu'annas mufrad. Wadbid awakhiraha. Dan berikan harokat pada akhir-akhir fi'il tersebut. Jadi akhir hurufnya diberikan harokat. Kenapa? Agar kita tahu dan paham betul bahwasanya kalau ada fi'il mudhari' dimasuki la nahiyah, kita wajib mensukunkan atau menjazmkan fi'il mudhari'. Baik, silakan saya akan buka lagi untuk membaca soal ini dan dijawab. Saya minta langsung baca dua fi'il. Lanjutannya Bu Toti. Nah, Assalamualaikum Bu Toti. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Ahlan wa sahlan Bu Toti. Kaifa haluki Bu Toti? Hal anti bi khair? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Ya, tafadhali Bu Toti bisa ya buat jadi fi'il nahi larangan, tadkhul dan tasma'u. Silakan dibuat. Tadkhul, baca dulu. Tadkhulu. Ya. La tadkhul. Masya Allah. Sahih Bu, bagus. La tadkhul. Hasan. Terus, tasma'u. Tasma'u. La tasma'. Ahsan. Tasma'u. La tasma'. Ahsanti Bu Toti. La tadkhul artinya apa Bu? La tadkhul. Jangan kamu masuk. Betul. La tasma' artinya apa? La tasma' artinya apa? Jangan kamu dengar. Iya, jangan kamu dengar. Barakallahu fiik Bu Toti. Ahsanti. Barakallahu fiik. Nah, kemudian selanjutnya setelah Bu Toti, nah ini sudah disebutkan semua nama-namanya. Baik, berarti dari awal kembali ya, dari awal kembali sesuai dengan yang ada di absen di layar saya. Bu Is.
Fadol Bu Is, dari kata tanzilu dan taqtulu diubah menjadi fi'il nahi larangan Bu. Silakan. Tanjilu, la tanjil. Sahih, tanzilu la tanzil. Apa artinya la tanzil? Jangan kamu turun. Jangan kamu turun. Kalau misalnya kita buat ke rumah gini ya, la tanzil hadzal bait, berarti artinya jangan kamu singgah di rumah ini. Kalau ke rumah singgah artinya. Tapi kalau la tanzil fi hadzat tariq, jangan kamu turun di jalan ini, atau la tanzil fi hadzal syari'. Begitu ya, umat perhatikan ya, semua umat. Tanzil itu bisa turun, bisa singgah. Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya berkaitan dengan tempat, la tanzil hadzal funduk. Artinya jangan kamu singgah di hotel ini. Tapi kalau la tanzil fi hadzal syari', jangan kamu turun di jalan ini. Selanjutnya Bu Is, taqtul. La taqtul. Jadi la taqtul. Apa arti la taqtul? Jangan kamu bunuh. Jangan kamu bunuh. Sahih, jangan kamu bunuh. Ahsan Bu Is, barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Tini, tafadhali dibaca Bu Tini. Ta'khudu dan taqta'u. Ta'khudu, la ta'khud. La ta'khud. Jamil. Terus taqta'u, baca dulu. Taqta'u, la taqta'. Jamil, taqta'u la taqta'. Ahsanti. La ta'khud apa artinya Bu Tini? La ta'khud. Jangan kamu mengambil. Jangan kamu ambil. Betul, jangan kamu mengambil. Sahih. La taqta'. Jangan kamu memotong. Iya, jangan kamu potong. Sahih. La ta'khud, jangan kamu ambil. La taqta', jangan kamu potong. Barakallahu fiik Bu Tini. Ahsanti. Selanjutnya tafadhali Bu Ima. Tarkabu tarfa'u. Silakan Bu, dibuat larangan. La tarkab. La tarkab. Masya Allah. Fasih banget Ibu. Pada kol-kolahnya. La tarkab. Ya, terus. Tarfa. La tarfa. La tar. La tarfa. Ini Jamil. Tarfa. La tarfa asan. La tar. La tarfa. 6 sahih Bu. La tarfa. Mana la tarkab? Mengendarai. Iya, jangan kamu kendarai atau naik. Jangan kamu kendarai. Iya, tarkab itu tidak selalu dia yang mengendarai ya. Tarkab itu menaiki, tapi naiknya kendaraan. Misal la tarkab hadhihi darajah. Jangan kamu naik sepeda ini. La tarkab hadhihi sayyarah. Jangan kamu naik mobil ini. La tarkab hadhil hafilah. Jangan kamu naik bis ini, begitu. Jadi tidak selalu dia yang mengendarai. Tarkab itu hanya naik saja Bu, tapi naik dia apa? Naiknya kendaraan. Ya, la tarfa. Jangan kamu angkat. Betul, jangan kamu angkat. La tarfa sautaka, jangan kamu angkat suaramu. La tarfa yadak, jangan kamu angkat tanganmu dan seterusnya. 6. Bisa dipahami Bu Ima ya? Insyaallah Ustaz. Barakallahu fiik. 6. Umat bisa lihat di sini penulis menyampaikan pada kita latihan bagaimana cara kita membuat dari fi'il mudhari menjadi fi'il larangan. Caranya mudah ya. Tambahkan la, kemudian sukunkan fi'il mudhari'nya. La tadkhul, la tasma, la tanzil, la taqtul, la ta'khud, la taqta, la tarkab, la tarfa. Hakada. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya kita masuk ke latihan yang keempat. Bentar ya, minum dulu. Baik, kita masuk ke latihan yang keempat. Di latihan yang keempat ini, kita akan membahas penggunaan la nahiyah, tapi tidak hanya kepada pelaku kamu, tapi juga kepada pelaku kalian, laki-laki, kamu perempuan, dan kalian perempuan. Lihat contohnya dari penulis, ta'ammal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Misal, ya Ahmad. Wahai Ahmad. Ahmad itu laki-laki satu orang. Berarti kan kita bilang kamu. Kamunya laki-laki. Ya Ahmad. Wahai Ahmad. La tadhab. Jangan kamu pergi. Lihat ketika orangnya banyak. Ya ikhwan. Wahai para ikhwan. Wahai saudara-saudaraku. Jangan kalian. Kan begitu ya. Tidak lagi kamu. Bagaimana bilangnya?
Ya ikhwan, la tadhabu. Lihat. Bukan lagi la tadhab. Kalau tadhab itu kamu. Kalau kalian, la tadhabu. Jangan kalian pergi. Karena lihat Maryam. Pelakunya sekarang, pelaku lagi. Lawan bicaranya sekarang Maryam. Satu orang perempuan. Ya Maryam. Wahai Maryam. La tadhabi. Lihat bentuknya beda ya. Tadhabi. Jangan kamu pergi. Sekarang lihat kalau perempuannya banyak. Ya akhwat. Wahai saudara-saudara perempuanku. Atau wahai saudari-saudariku. La tadhabna. La tadhabna. Jangan kalian pergi. Kaliannya perempuan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kok bisa berubah begini? Nah, dari contoh-contoh ini ada faidah yang bisa kita ambil. Apa faidahnya? Umat bisa perhatikan di papan tulis ya. Bisa diperhatikan di papan tulis. Baik. Perhatikan umahat. La nahiyah. Yang artinya larangan. Punya tugas dalam kalimat. Yaitu apa? Yajzimu. Ingatnya. Yajzim. Menjazmkan. Aduh, terlalu kesini. Hapus. Sabar ya. La an-nahiyah. La yang artinya larangan. Tidak. Jangan. Nahiyah. Larangan jangan. Dia memiliki tugas dalam kalimat. Apa itu? Yajzimu. Menjazmkan. Al-fi'la. Al-mudhari'a. Menjazmkan fi'il mudhari'. Sebagai contoh, kalau anta fi'il mudhari'nya tadhabu. Lihat ya, umat, anta fi'il mudhari' tadhabu. Kalau kurang jelas ataupun ada yang ditanyakan, langsung saja dipencet tombol suara ya di bawah kiri itu biar di-on-kan. Ustaz, maaf kurang jelas atau bagaimana? Anta tadhabu. Lihat tadhabu ini akhir harokatnya dhammah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya fi'il mudhari' tadhabu tanda marfu'nya gitu ya. Tanda marfu'nya saya tulis gini. Tanda marfu'nya, marfu itu kan dhammah asalnya. Tanda marfu'nya adalah dhammah. Saya tulis ini ya. Tanda marfu'nya dhammah. Ketika kita sukunkan, ketika kita masukkan la nahiyah menjadi jazm, la, begitu. Lihat. Jazmnya apa? Kalau dhammah berarti tanda majzumnya, ingat ya, di sini lihat ditulis ya. Tanda majzumnya, atau bisa di screenshot lebih gampang. Set langsung. Tanda majzumnya sukun. Tanda majzumnya sukun. Jadi apa? Tadhab. Lihat. La tadhab. Jangan kamu pergi. Tanda jazmnya yang asalnya dhammah menjadi sukun. Nah, kalian ya, antuma kan nggak disebutkan ya, kalian saja sebutkan biar lengkap. Untuk antuma, kalian berdua, fi'il mudhari'nya tadhabani. Lihat ya, tadhabani. Tadhabani gitu kan? Anta tadhabu. Antuma tadhaban. Nah, kalau umat lihat ada kata tadhaban, pastikan umat tahu bahwasanya tanda marfu pada fi'il ini, tanda marfu'nya adalah ini dia.
alifnya. Kok alif? Cuma sama sana. Aduh, salah. Tadhaba, tanda marfu'nya adalah nih, subutun nun. Adanya huruf nun. Kalau ada huruf nun pada fi'il mudhari', lihat nih. Ini tanda marfu'nya. Tanda marfu'nya namanya apa? Subutun nun. Nah, umat bisa lihat nanti di pelajaran 13. Ya, bisa lihat tanda pelajaran 13. Subutun nun. Yang sudah pernah kita pelajari. Ini tanda marfu'nya. Sehingga ketika menjadi majzum, ketika fi'il ini menjadi majzum, caranya bagaimana? Bukan mensukunkan, tapi menghilangkan nunnya. Jadi seperti apa? La tadhaba. Begitu, Mas. Lihat. La tadhaba. Mana nunnya kok nggak ada? Kita bilang tanda majzumnya. Ketika dimasukkan la, hadfun nun. Tanda majzumnya adalah apa? Kok jadi bingung ya nulis-nulis. Hadfun nun. Begini ya. Tulisan. Hadfun nun. Apa tuh hadfu? Menghilangkan nunnya. Hadfun nun. Kan nunnya tanda rofa. Berarti kalau dijazamkan nunnya hilang. Gitu mah. Menjazamkan nun. Nah, hilangkan nunnya. Begitu. Tadhaban. Kalau dijazamkan. La tadhaba. Atau janganlah kalian berdua pergi. Nah, demikian pula dengan antum. Lihat nih, antum. Antum. Antum fi'il mudhari'nya apa? Tadhabuna. Begitu kan ya? Tadhabuna. Tadhabun. Tanda marfu'nya. Mana Ustaz, kan nggak ada domahnya. Marfu'nya yang mana Ustaz? Tanda marfu'nya pada kata tadhabun adalah ini dia. Nunnya. Tadhabuna. Nih. Rofa. Domahnya yang mana sih Ustaz? Nggak, ini ada domahnya. Bilang. Marfu'nya ini bukan domah. Tapi marfu'nya sama dengan di atas. Subutun nun. Gitu namanya. Subutu. Apa? Subutun nun. Kalau ada nunnya berarti dia marfu. Begitu. Ketika kita masukkan la nahiyah. La nahiyah ini kan menjazmkan. Itu tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya sama seperti di atas. Bagaimana? Hadfun nun. Hilangkan nunnya. Hadfu an-nun. Jadi apa? Lihat. Tadhabuna. Hilangkan nunnya. Menjadi la tadhabu. Asalnya kan begini. La tadhabu. La tadhabu. Lihat. Asalnya begini kan. Nunnya hilang. Jadi la tadhabu. La tadhabu. Lihat. Nunnya hilang. Tapi agar jelas bahwasannya waw ini waw jama'. Waw jama' itu ditandai dengan apa? Adanya alif. Nah, wajib berikan alif. La tadhabu. Nah, umat bisa lihat ya. Tadhabuna. Kalau ada la nahiyah. La tadhabu. Mana nunnya? Kok hilang? Nunnya wajib hilang. Karena kalau ada nunnya, berarti dia masih marfu. Sedangkan la itu menjazmkan. Cara menjazmkannya bagaimana? Cukup kita hulangkan nunnya. Perhatikan umat ya. Sudah dipahami sampai sini ya? Lihat, asal la tadhabu kalau doma jadi sukun. La tadhab. Kalau ada nunnya, tadhabani marfu. Kalau jadi la tadhaba. Nunnya hilang. Kalau tadhabuna ada waw dan nun. Lihat nunnya tanda rofa. Kalau ada la-nya, la tadhabu. Jangan kalian pergi. Paham sampai sini? Fahimtuna ilahuna? Insyaallah bisa dipahami ya? Fahimtuna? Insyaallah. Insyaallah, baik. Kemudian yang anti. Ini anta, antuma, antum. Saya hapus ya. Sekarang untuk anti, antuma, antuna. Anti. Apa sih kalau modelnya anti? Tadhabina. Lihat, tadhabina.
Nih. Kalau saya tanya sama Umat, tadhabina, tanda rofa'nya yang mana? Marfu'nya itu dengan apa sih? Tadhabin? Kan nggak ada domahnya. Apa tanda marfu'nya? Tanda marfu'nya adalah sama dengan tadhaban, tadhabun. Nih, nun ini. Nun ini adalah tanda rofa'nya. Tadhabina. Kita bilang tanda rofa'nya apa sih? Subutun nun. Subutun nun. Subutun nun. Ketika kita jazmkan dengan la nahiyah, larangan, lihat yang terjadi. Tanda nunnya tanda rofa. Berarti kalau dijazmkan nunnya hilang. Jadi apa? La tadhabi. Ya, kalau sudah berada di akhir, maka jadi belok dia. Jangan nulisnya gini. La tadhabi. Salah. Kalau ya ditulis di akhir huruf, di akhir katanya, jadi gini. Nah. La tadhabi. Mana nunnya? Nunnya dihilangkan. Karena tanda jazm, majzum, untuk anti adalah halfun nun. Halfu itu membuang nun. Nunnya dihilangkan. Lihat ini. Tanda jazmnya halfu an-nun. Kemudian antuma, kalian berdua sama. Buat antuma. Apa fi'il mudhari'nya? Sama ya. Tadhaban. Tanda marfu'nya mana? Kan nggak ada domahnya. Kita bilang tanda marfu'nya ini dia. Subutun nun. Kita bilang apa? Subutun nun. Subutun nun. Sehingga tak kala kita jazmkan, apa yang terjadi? Menjadi la tadhaba. Jazmnya hilang nunnya. Kita bilang tanda majzumnya. Apa tanda majzumnya? Kita bilang harfun nun. Menghilangkan nunnya. Begitu. Tanda jazmnya apa? Harfu an-nun. Adapun antuna. Antuna. Lihat antuna. Apa fi'il mudhari'nya? Tadhabna. Tadhabna, ingat kembali ya, kalau nak ditulis itu diturunkan ke bawah. Tadhabna. Ustadz, tanda marfu'nya apa? Kalau tadhabna. Nah, Umat bilang tadhabna, tanda marfu'nya apa? Dia mabni. Tadhabna itu tetap. Ala sukun. Dia tetap sukun mbaknya. Karena tadhabna adalah fi'il yang satu-satunya, fi'il mudhari'. Dua ya, tadhabna sama yadhabna adalah fi'il yang mabni. Selamanya begini, nggak boleh berubah. Ini naknya bukan tanda rofa. Nak yang ada pada ta ini, tadhabna bukan tanda rofa. Ini namanya nun niswah. Ingat kembali ya, ini namanya apa? Nun niswah. Nun yang menunjukkan domir pelaku perempuan yang banyak. Sehingga nggak mungkin dibuang. Kalau nak yang ada pada tadhabna tidak akan selamanya dibuang sampai kiamat, insya Allah. Ya. Sehingga marfu'nya apa? Kita bilang marfu'nya dia karena dia mabni, kita bilang mabni ala sukun fi mahalli rafa, gitu aja. Kita bilangnya mabni ala sukun. Dia tetap di sukun. Marfu'nya mabni ala sukun. Marfu'nya mana? Fi mahalli rafa, gitu aja. Mabni ala sukun fi mahalli rafa. Menempati tempat rafa. Hanya gitu bilangnya. Karena dia tetap tidak akan berubah. Adapun kalau ada la nahiyah, jadi bagaimana? Karena dia mabni, maka sama aja, nggak berubah. Jadi la tadhabna, begitu Mas. Tidak berubah. La tadhabna. Nunnya kok nggak dibuang Ustaz? Nggak dibuang, karena nun yang ada pada tadhabna, saya bilang tadi nun niswah, sehingga jazmnya pun sama. Kita bilang mazumnya, kok jadi warnanya beda. Mazumnya, ini saya nggak biasa ini ganti-ganti. Mazumnya apa? Kita bilang mabni ala sukun, di atas sukun kan banyak sukun nih. Kita bilang mabni ala sukun,
Kemudian fi mahali jazm. Itu aja bilangnya. Fi mahali jazmin. Kenapa? Bila nahiyah. Maaf di atas ya. Bila anahiyah. Karena adalah nahiyah. Dia hanya fi mahali aja. Nah, sehingga di sini umat saya simpulkan, ketika umat ingin jazmkan fi'il mudhari, perhatikan tanda rofa'nya. Lihat kalau seandainya anti, ingat tanda rofa'nya adalah nun ini. Sehingga kalau dijazmkan, contoh adalah nahiyah, maka nunnya wajib hilang. Begitu. Sama dengan antuma, ada nunnya, ini tanda rofa. Sehingga kalau ada tanda jazm, bagaimana ada huruf menjazmkan, tanda jazmnya hilangkan nunnya. Adapun pada kata talhabna, na-nya ini tidak mungkin dihilangkan karena dia menunjukkan kalian perempuan yang banyak, perempuan banyak, domir nun niswa, sehingga tak kali dijazmkan tetap sama, la talhabna. Nah, inilah ummahat cara kita menjazmkan fi'il mudhari dengan menggunakan la an-nahiyah. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Sampai sini bisa dipahami? Bismillah ya. Nah, sehingga kalau disimpulkan ummahat untuk fi'il mudhari yang memasukkan la nahiyah seperti ini. Dihapus lagi ya. Nah, jika ada rekamannya atau bisa di screenshot, nanti teman yang sudah screenshot bisa dikasih ke teman yang lain. Jadi kesimpulannya adalah la nahiyah seperti ini. Kalau anta la talhab gitu ya. Sukun karena asalnya dhammah, la talhab. Antuma la talhaba, hilangkan nunnya. Antum la talhabu, hilang nunnya. Tapi harus wajib ada alif karena ini wawu jama'. Anti la talhabi, nunnya hilang karena nunnya adalah tanda rofa. Antuma la talhaba, gitu ya. Nunnya hilang tanda rofa. Antunna mabni tetap ada nunnya, la talhabna. Hakada. Ini adalah kesimpulan pembentukan dari la an-nahiyah yang masuk kepada fi'il mudhari. Naam. Baik, saya akan tanya sama ummahat, as'alukunna jami'an min huna hal fahimtunna, bisa dipahami ya? Insyaallah. Nah, barakallahu fikunna jami'an. Wal'an, sekarang kita akan memasuki latihannya insyaallah taala. Kalau kita bisa pahami, kita akan masuk ke latihannya. Nah, hingga umat bisa lihat ya, kesimpulannya tadi. Cara kita menjazmkannya seperti tadi. Anta la talhab, ya Muhammad la talhab ilal mal'ab. Ya Muhammad wa ya Muhammad wa Hamzah la tadhhaba ilal mal'ab. Ya Muhammad wa Hamzah wa Ali la tadhhabu ilal mal'ab. Ya Aminah la tadhhabi ilal mal'ab. Ya Aminah wa Maryam la tadhhaba ilal mal'ab. Kalau misalnya banyak, ya Maryam wa Aisyah ya Fatimah la tadhhabna ilal mal'abi. Hakada. Ya, demikian cara kita menjazmkan fi'il mudhari ketika dimasuki oleh la an-nahiyah. Semoga bisa dipahami oleh umat sekalian. Sekarang kita akan masuki latihan berikutnya. Latihan yang keempat. Apa itu? Soalnya adalah akmil. Sempurnakanlah al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut biwad'i dengan meletakkan fi'lin mudhari'in munasibin, fi'il mudhari' yang sesuai, masbuqin bila nahiyah. Masbuq artinya yang didahului. Maka ada makmum masbuq, makmum yang didahului oleh imam. Yang didahului, masbuk artinya didahului, bila nahiyah, dengan la nahiyah, fil amakinil khaliyah, di tempat-tempat kosong berikut. Fil amakinil khaliyah, di tempat-tempat kosong. Saya ulang lagi. Akmilal jumalal atiyah, sempurnakan kalimat-kalimat berikut, biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin, dengan meletakkan fi'al mudhari' yang sesuai, masbukin bila nahiyah,
yang didahului dengan la nahiyah fil amakinal khaliyah di tempat-tempat kosong berikut ini. Baik ummahat, dalam latihan ini ummahat diminta untuk memasukkan fi'il mudhari yang sesuai. Kira-kira fi'il mudhari apa yang sesuai untuk melengkapi kalimat berikut ini. Kemudian perhatikan fi'il mudhari yang ingin umat masukkan sudah ada la nahiyahnya, ada la nahiyah, la larangan. Sehingga umat wajib menjazmkan fi'il mudhari yang umat masukkan. Tanda jazmnya apa Ustaz? Tadi saya sebutkan. Tanda jazmnya ada yang dengan sukun, ada yang dengan menghilangkan nun, ada yang mabni dengan nun niswah. Nah, sehingga umat tentukan. Kira-kira fi'il mudhari'nya apa ya? Kemudian jazmnya dengan apa ya? Saya ulangi. Kira-kira fi'il mudhari'nya apa ya yang tepat? Kemudian yang kedua, dhamir yang digunakan itu untuk siapa? Yang ketiga, jazmnya dengan apa? Saya berikan contoh raqam wahid nomor 1. Ya Zainab, wahai Zainab, la janganlah titik-titik nukot bahasa Arabnya ya Zainab la nukot titik-titik an-nafidata. Wahai Zainab janganlah nukot titik-titik nafidah jendela. Kalau dalam bahasa kita lebih enaknya apa umat? Coba saya tanya semuanya. Wahai Zainab jangan jendela, kita jangan apa nih? Membuka. Jangan buka kan ya, betul. Jangan kunci juga bisa, jangan buka boleh. Jangan tutup juga boleh. Nah, kita ingin ambil buka. Buka bahasa Arabnya apa ya? Fataha yaftahu. Kemudian pelakunya di sini Zainab. Oh, Zainab berarti anti kita perintahnya. Kita larangnya ke anti. Ya Zainab berarti kalau anti taftahina. Kemudian kita masukkan la jadi ya Zainab la taftahinna fidata. Begitu ya. Jadi pahami ya. La ya Zainab la taftahi an-nafidata. Wahai Zainab jangan kamu buka jendela. Baik, raqam isnan ya. Sekarang saya persilakan pada umat. Umat sebentar dulu ya. Saya ingin ambil air sebentar ya. Baik, sekarang saya persilakan raqam isnan nomor 2. Tadi terakhir ke Bu Ima ya. Sekarang di sini Bu Isma sekarang. Bu Isma tafadhali raqam isnan. Ibu kalau pakai bahasa Indonesia nomor 4 jadinya. Kalau bahasa Arab jadi paling akhir. Nah, Bu Isma. Iya. Silakan. Karena ini kalau di Zoom berkaitan abjad ABCD sampai gitu ya. Nah, silakan Bu Isma, raqam isnan. Raqam tis'ah atau raqam berapa Ustaz? Isnan. 2, masih 2. Nah. Baca soalnya dulu ya Bu. Sebentar baca soalnya dulu ya. Begini ya. Ya ayuhan nas la nuqat gitu ya. Nanti baru jawab. Nah. Ya ayuhan nas la nuqat asyaitona. Nah, silakan jawab. Ya ayuhan nas la ta'budu syaitona. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ayuhan nas la ta'budu syaitana. Barakallahu fiik. Jamil, bagus sekali Ibu. Pakai la ta'budu karena pelakunya kalian banyak ya. La ta'budu asyaitana. Terjemahkan, silakan Bu. Wahai para manusia, janganlah menyembah atau beribadah kepada syaitan. Iya, wahai para manusia, janganlah kalian beribadah. Kaliannya lupa nih, Ibu. Janganlah kalian, gitu ya. Janganlah kalian, Janganlah kalian menyembah syaitan. Sahih, barakallahu fiik. Bagus sekali Bu Isma. Jawab dengan la ta'budu. Ya, mana nunnya Bu? Kok nunnya hilang? Kenapa Bu?
Hasfun nun Ustaz karena Betul. terus dijazmkan. Ahsan, harfun nun karena adalah yang menjazmkan. Tanda jazmnya tak budun, dihilangkan nunnya, jangan lupa tambahkan alif ini wajib. Karena waw ini waw jamak ya umahat ya. Ya, barakallahu fi isma. Nah, Baik, barakallah. nah, silakan raqam salasah nomor 3, masalahnya Bu Maya. Bu Maya. Rakam salasah. 6. Nah, Ustaz. Rakam salasah. Ya akhwati la nuqat gurfati bil miknastil qadimati. Jamil, bil miknasatil qadimati. 6, sahih. Silakan Bu masukkan fi'il yang sesuai. Ya akhwati la taknusna gurfati bil miknastil qadimati. Masya Allah, barakallahu fiik. Sahih Ibu. Ya akhwati, la taknusna. Asan, la taknusna. Jamil. Taknusna karena pelaku yang diperintah yang dilarang adalah kalian perempuan. Sehingga taknusna. Nah, nunnya nggak boleh hilang. Kenapa Bu? Nggak boleh hilang nunnya Bu? Karena mamnu minasor. Bukan mabni nasaraf, mabni. Mabni. Nah, iya. Mabni nasaraf mah yang itu, yang kasro itu, yang nggak boleh tanwin. Iya. Gitu ya. Salah menyebutnya Bu. Nah, udah makan somai belum? Karena mabni. Nah, barakallahu fiik. Saya la taknusna, barakallahu fiik. Terjemahkan Bu, silakan. Wahai ibu-ibu, Ibu-ibu. jangan kalian menyapu kamarku Pak Ibu tahu ini dengan ibu-ibu dari mana? Akhwati, saudara-saudariku, ya. Oh, saudara-saudara. Iya. Ya, saudara-saudaraku, Nah. jangan kalian menyapu kamarku dengan sapu yang usang. Iya, betul sekali. Barakallahu fiik. Yang Sapu yang usang atau sapu yang lama juga boleh. Usang betul, udah usang, udah lama. Ya, sahih Bu Maya. Barakallahu fiik. Ya akhwati la taknusna ghurfati bil miknasatil qadimah. Wahai saudari-saudariku, jangan kalian menyapu nih taknus karena saya knusuk. Mensapu kamarku dengan sapu yang lama. Barakallahu fiik Bu Maya. Astanti. Ustaz. Nah, raqam arba'ah nomor 4 sekarang. Silakan Bu Dewi. Bu namanya Bu Natasya, jadinya Ibu nomor ke sekian setelah MN. Silakan Bu. Arba'ah. 4 ya waladun la nukot fi fasli. Iya, al-jawab. Al-jawab ya waladu la tal'ab fi fasli. La tal'ab fil fasli. Masya Allah. Sahih, benar sekali Ibu. La tal'ab fil fasli. Ahsan. Terjemahkan. Ya anak-anak jangan bermain di dalam kelas. Iya, wahai anak kecil, satu orang anaknya Bu, jangan anak-anak, satu orang ya. Kalau aulad jangan. Wahai anak kecil, la tal'ab fil fasli. Jangan kamu bermain di kelas. Sahih, barakallahu fiik. Mumtaz Bu Dewi. Bisa dipahami berarti Bu ya sampai sini ya Bu ya. Insyaallah ya. Kalau Nih, barakallahu fiik. harus hafal itu fiil. Apa Bu? Fiilnya harus hafal. Iya, fiilnya mah harus hafal itu. Betul sekali. Iya. Iya, barakallahu. Mungkin dimudahkan Bu ya. Memang harus dihafal Ibu, insyaallah. 6. Amin. Silakan raqam khamsah nomor 5 sekarang. Setelahnya Bu Dewi. Bu Putih, habis NP. Ya, silakan. Tafadholi Bu Putih. 6. Ma'a baridan. Ulang lagi Bu, maaf tadi terputus. Ya. Ulang. Ya binti, la nuqat ma'a baridan. Ya, ma'an baridan. Ma'an baridan. Ya, silakan masukkan fi'il. Ya binti, la tashrobi ma'an baridan. Mumtaz. Ya binti, la tashrobi. Ahsan, bagus sekali Ibu. La tashrobi. Mana nunnya Bu? Nunnya kok nggak ada? Tashrobina. Ini jazamnya diganti. Betul, jazamnya dibuang. Bukan diganti, dibuang nunnya. Ya, dibuang maksudnya. Nah, itu maksudnya betul Bu. Barakallahu fiik. Dibuang. Nah, sahih. Ya binti la tashrobi ma'an baridan. Terjemahkan. Wahai anak perempuanku,
Janganlah kamu minum air dingin. Barakallahu fiik. Wahai anak perempuanku, sahih. Janganlah kamu minum air dingin. Ahsan. Barakallahu fiik, Bu Putih. Barakallahu fiik. Ya. Selanjutnya setelahnya Bu Putih habis P kemudian R. Bu Rini. Silakan. Ya abnai la nukot minal fasli fi asa apa ini Pak Ustadz? Ya baik, ini kalimat baru ya. Asna'i, asna itu di tengah-tengah, artinya di saat gitu ya. Fi asna'i, bacanya asna'u ada fi jadi fi asna'i. Silakan. Ya abnai la nukot minal fasli fi asna'id darsi. Jamil, fi asna'id darsi. Nah, silakan masukkan fi'il yang sesuai. Ya abnai la takhruju minal fasli fi asna'id darsi. Barakallahu fik, sahih. Ya abnai la takhruju minal fasli fi asna'id darsi. Masya Allah. Sahih, Bu Rini. 6. Terjemahkan, Bu. Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk. Kamu atau kalian? Janganlah kamu keluar dari kelas. Kamu atau kalian? Kalian. Wahai anak-anakku, janganlah kalian keluar dari kelas di tengah-tengah pelajaran. Iya betul, di tengah-tengah pelajaran. Maksudnya ini di saat pelajaran berlangsung ya. Ini fi asna'id darsi. Betul, di tengah-tengah pelajaran bisa. Barakallahu fik Bu Rini, ahsanti, mumtaz, bagus. La takhruju, ya jawabannya ummahat ya. Karena pelakunya yang dilarang kalian laki-laki banyak, asalnya takhrujuna adalah nunnya dihilangkan. Jazmnya dengan hilangkan nun. La takhruju minal fasli. Barakallahu fik Bu Rini, selanjutnya setelah RT. Ya, Bu Tera, rekam sabaah. Bu Tera tadi udah beli belum somainya, Bu? Ya apa Ustaz, nggak lihat kalau udah sampai terdengar sama ummahat semua. Selamat ya. Silakan Ibu dibaca. La nuqat minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. La tanzili. La tanzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. Iya, bisa di ya ukhtinya sebetulnya ditinggikan. Betul jawabannya betul. La tanzil minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. Karena kan kita melarang ya. Berarti ya ukhti bukan ya ukhti. Nah, berarti ya ukhti tinggi. Coba lagi la tanzili. Ya ukhti. La tanzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. Nah, bolehlah begitu. Ya ukhti. 6. Sahih Bu, barakallahu fiik. La tanzili, ahsan. Terjemahkan. Janganlah kamu turun dari bis di stasiun ini, wahai saudariku. Iya, betul. Wahai saudariku. Ini pertanyaan Ibu ya. Ibu masih sama intonasi pertanyaan. Nah, janganlah kamu turun dari bis ini. Janganlah kamu turun dari bis ini. Janganlah kamu turun dari bis di stasiun ini, wahai saudariku. Ya bolehlah seperti itu. Wahai saudariku. Ibu lembut berarti orangnya. Janganlah kamu turun dari bis di stasiun ini, wahai ukhti. Kan gitu ya. Kalau saya sih begitu. Ya beda mungkin. Labas boleh ya. La tansiri minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. Janganlah kamu turun dari bis di stasiun ini, wahai saudariku. 6. Barakallahu fik Bu Tara. Sahih tansiri. Kenapa nunnya hilang, Bu? Karena apa tadi namanya di majzum. Bukan najm mah bintang, majzum. Oh iya, majzum. Iya, majzum bihadfin nun, gitu ya kita bilangnya. Bihadfin nun, ya. Iya, karena dia majzum bihadfin nun dengan menghilangkan nunnya karena ada la nahiyah. Barakallahu fiik Bu Tera. 6. Lanjutnya salah Bu Tera, masih T lagi. Bu Toti. Fadhali Bu Toti raqam 8. Ya binti, la nuqat allahma bihadza sikini. Nih, jamil, bagus Bu. Al jawab?
Ya binti, la taqta'i. Ya binti, la taqta'il lahma bihadza sikini. Jamil. Ya binti la taqta'il lahma. Ahsan. Taqta'i. Jamil. La taqta'il lahma bihadza sikini. Masya Allah. Bagus sekali Ibu. Terjemahkan. Wahai putriku, janganlah kau memotong daging dengan pisau ini. Betul sekali. Wahai putriku, jangan kamu potong daging dengan pisau ini. Barakallahu fiik. Mumtaz. Bagus sekali Ibu Toti. Ahsan. Ibu bisa paham Ibu ya kenapa nunnya dihilangkan Ibu? Jazmnya dibuang. Betul, karena jazmnya nunnya dibuang. Sebabnya adalah nahiyah. Barakallahu fiik Bu Toti. Ahsanti. Kemudian raqam tis'ah nomor 9, kembali lagi ke atas, Bu Is, kembali ke E. Bu Is raqam tis'ah, fadhali. Ya ikhwanu lanuqat ilal maz'ami qabla sa'ati wahidati. Jamil, qabla. Ya ikhwanu la tadhabu ilal maz'ami qabla sa'ati wahidati. Bisa diulang Bu jawabannya, coba. Ya ikhwan, al-jawab. La ikhwanu la tadhabu ila mad'ami qabla sa'ati wahidati. Jamil, barakallahu fiik. Ya ikhwanu la tadhabu. Ahsan. La tadhabu. Ini salah ya, bukan tadhulu, salah. La tadhabu. Yang betul lebih tepat tadhabu. Kalau tadhulu kan fil mat'am, fi pakainya. Lebih tepat Ibu, ini yang di layar kurang tepat ya Bu ya. Yang di layar yang saya tulis ini ya. Yang betul apanya yang layar yang ada dalam tulisan ya. La tadhabu harusnya bukan la tadkhulu. La tadkhulu bukan la tadhabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidah. Lebih tepat Bu Is. Silakan Bu terjemahkan Bu. Wahai saudara-saudaraku, jangan pergi ke restoran ya Ustaz ya. Betul, mat'am restoran. Sebelum jam 1. Ahsan fi. Barakallahu fiik. Betul sekali Bu. Ahsan. Bagus. Mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Wahai ikhwan, saudaraku, jangan kalian pergi. Tadhabu ini ya. Ini salah ya. Jangan ikuti yang di layar. Kalau tadkhulu temannya fi atau fil mat'am. Ini lebih tepat tadhabu. La tadhabu. Jangan kalian pergi ilal mat'am ke restoran qabla sa'atil wahidah. Sebelum jam 1. Butini raqam 10 Ibu. Silakan Butini raqam 10. La nuqat ala saburati ya Aba Bakrin. Jamil. La nuqat ala saburati ya Aba Bakrin. Al-jawab? Al-jawab. La taktub ala saburati ya Aba Bakrin. Mumtaz. Al-jawab. La taktub ala saburati ya Aba Bakrin. Masya Allah. Terjem Bu. Janganlah kamu menulis di papan tulis, wahai Abu Bakar. Betul. Janganlah kamu menulis di atas papan tulis, wahai Abu Bakar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bisa dipahami Bu Tini insya Allah ya pelajarannya sampai sini ya. Iya. Barakallahu fiik. Ahsanti. Barakallahu fiik. Baik. Umat Allah Subhanahu Wa Taala ya kita bisa lihat di sini latihan-latihan yang kita jawab. Kita bisa memasukkan fi'il yang sesuai dan kemudian kita pun juga alhamdulillah tadi Ummahat bisa menjawab ya memasukkan fi'il apa yang sesuai kemudian jazmnya seperti apa dan domirnya untuk apa. Tadi kita jawab ya Zainab la taftahin nafidah. Isnan ya ayuhan nas la ta'budu syaitan. Kita ganti bukan ta'budi lagi tapi ta'budu karena lawan bicara kita kalian laki-laki yang banyak. Nah ini yang umatnya tentang la nahya yang kita bahas dari pelajaran yang ke-15 di latihan ke-5. Kita baca dulu sama-sama ya sambil kita bahas nanti kesimpulannya di latihan yang ke-6. Insya Allah nanti saya akan buatkan soal untuk Ummahat nanti bisa Ummahat kerjakan di rumah ya. Bismillah tentang la nahiyah yang kita bahas hari ini. Kita baca sama-sama dulu, diikuti ya di rumah masing-masing ya. Raqam wahid saya bacakan, Ummahat ikuti. Wahid. Ya Zainab, la taftahin nafidata. Ya Zainab, la taftahin nafidata. Isnan. Isnan. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. La ta'budu syaitana. La ta'budu syaitana. Salasah.
salasa. Ya akhwati, la taqnusna ghurfati bil miknasatil qadimati. Ya akhwati la taknus sa ghurfatil bil miknasatil qadimati. Arba'ah. Ya waladu la tal'a fil fasli. Ya waladu la tal'ab fil fasli. Khamsa. Ya binti la tashrabi ma'an baridan. Ya binti la tashrabi ma'an baridan. Sittah. Ya abna'i la takhruju minal fasli fi asna'i darsi. Ya abna'i la takhruju minal fasli fi asna'id darsi. Sab'ah. La tanzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. La tanzili minal hafilati fi hadhil mahattati ya ukhti. Samaniyah. Ya binti la taqta'il lahma bihada sikini. Ya binti la taqta'il lahma bihada sikini. Tis'ah. Ya ikhwanu la tadhhabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Ya ikhwanu la tadhhabu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Ashrah. La taktub ala saburati ya Aba Bakrin. La taktub ala saburati ya Aba Bakrin. Barakallahu fikunna jami'an ummahat. Inilah pembahasan kita tentang la nahiyah yang disimpulkan oleh penulis pada latihan yang ke-6. Kata penulis, lihat ya, kesimpulannya begini. Apa itu kesimpulannya? Ta'ammal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Ini mengatakan la, ini kita belajar ada 7 ya, saya sampaikan, tapi yang disebutkan 2 karena nanti akan ada selanjutnya pembahasan la yang lainnya. Kata penulis la ada 2. Yang pertama la nafiyah, namanya ingat ya, nafiyah artinya tidak, la yang artinya tidak. Yang kedua la an-nahiyah, la yang artinya jangan. Bisa Ummahat tulis di bukunya masing-masing, ditulis ya, la an-nafiyah yarfa'ul mudhari'. La nafiyah itu merofakkan mudhari'. Mudhari'nya marfu. Marfu itu dengan domah, tadi saya sebutkan ya. Ada yang dengan mensubutun nun, menetapkan ada nunnya. Yang ketiga ada yang mabni, seperti talhabna. La nafiyah, la-nya mudhari'nya tetap marfu domah. Adapun la nahiyah bisa ditulis titik 2. Yajzimu al-fi'lal mudhari', gitu ya. Yajzimu artinya menjazmkan fi'il mudhari'. Ulang, la an-nafiyah bisa tulis yarfa'u al-fi'lal mudhari'a atau yarfa'ul fi'lal mudhari', merofakkan fi'il mudhari'. Kalau la nahiyah titik 2 tulis yajzimu al-fi'lal mudhari', menjazmkan fi'il mudhari'. Misal, contoh, lihat. Lima la ta'kulu ya akhi. Lima la ta'kulu ya akhi. Lihat setelah la, fi'il mudhari'nya masih dhammah. Oh, ini berarti la nahiyah. La ini berarti la nafiyah. Nafiyah yang artinya tidak. Kita terjemahkan, kenapa la ta'kulu ya akhi? Kenapa kamu tidak makan wahai akhi? Bukan diterjemahkan kenapa kamu jangan makan, bukan. Kenapa kamu tidak makan wahai akhi? Sekarang lihat la nahiyahnya. La ta'kul. Lihat setelah la sukun, jazm. La ta'kul hada ya akhi. Artinya jangan kamu makan ini, bukan kamu tidak. Ini jangan karena sukun ya. La ta'kul. Kalau banyak la ta'kulu, umat lokal lihat saja ya. Kalau ada fi'il mudhari yang ada wawu, nunnya hilang berarti jazm gitu ya. Tadi sesuai yang kita pelajari. La ta'kul. Jangan kamu makan. Hada ini wahai akhi. Lihat sukun.
berarti la-nya nahiyah, jangan artinya. Sekarang lihat nafiyah. Ala tadhabu. Lihat setelah la tadhabu tetap doma nih, doma. Ada merah-merah lihat ya. Tadhabu doma. Doma ini berarti menunjukkan la-nya nafiyah. Artinya ala tadhabu ilal mal'abi. Tidakkah kamu pergi? Atau boleh apakah kamu tidak pergi? Lebih enak dalam bahasa kita diterjemahkan dengan tidakkah kamu pergi ilal mal'abi ke lapangan. Adapun kalau la nahiyah lihat la tadhhab ilal mal'abi. Lihat ya bedanya. Tadhabu kalau ada la nahiyah sukun. La tadhhab ilal mal'abi. Jangan kamu pergi ke lapangan. Nah, ini kesimpulan dari la nahiyah yang kita pelajari. Disimpulkan oleh penulis, perbedaan antara la nafiyah dan la nahiyah. Bedanya sangat terlihat ya, tampak sekali. Kalau la yang artinya tidak, merofakkan mudhari' tak rofa. Adapun la nahiyah menjazmkan fi'il mudhari', maka fi'il mudhari'nya harus jazm. Ada yang dengan sukun, ada yang hilang nunnya, ada yang mabni seperti pada antuna. Baik, inilah kesimpulan tentang la nahiyah yang mungkin bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang sudah menjelang siang ini, sudah hampir jam 11. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Ummahat. Kalau tidak, pelajaran kita cukup sampai sini dulu. Nanti kaidah yang lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada yang mau tanyakan tidak? Silakan boleh. Silakan Bu. Kalau saya lihat di sini untuk ya, yang itu ada yang Sebentar Ibu, biar tidak putus-putus suara Ibu, saya akan matikan dulu yang lain. Yang nanya Bu Dewi ya. Sebentar, saya akan hidupkan punya Ibu aja. Sebentar Ibu. Sebentar Ibu. Ya, silakan Bu Dewi. Lanjutkan pertanyaannya. Jazakallah Pak Ustaz. Kalau saya lihat ya sini itu umpamanya ya siapa ya ini? Ya Zainaba. Zainaba itu kan ya Zainabu mungkin Bu. Maaf ya Zainabu mungkin. Kalau Zainaba salah ya Zainabu. Kan ya tidak menjadikan fathah. Ya Zainabu. Oh, ya itu benar. Soalnya kalau yang tadi, oh ya udah. Saya pikir tadi kalau ya ada yang fathah, ada yang domah. Ternyata semuanya domah ya. Kalau ya kan saya tahu selama ini hukumnya tidak boleh tanwin. Betul. Itu aja. Betul, sahih. Ya, nanti Ibu bisa lihat lagi Ibu ya, di kalau tidak salah di pelajaran yang ke-9 ya, pelajaran 9. Bahwasanya ya, betul Ibu tadi, ya, kita menghilangkan tanwin. Jadi asalnya Muhammadun ya Muhammadu. Zainab jadi ya Zainabu. Nah, jadi kita lihat itu Ibu ya, contoh-contohnya ya. Tapi kalau seandainya, tadi kan ya Zainabu. Tapi kalau seandainya yang dipanggil ada alif lamnya, biar Ibu ingat ya, buat semua juga ya. Seperti Anas Ibu lihat, Anas ada alif lamnya nggak Bu? Anasnya, manusia. Ya, ada. Ya Anas itu. Ya betul. Kalau ada alif lamnya tambahkan ayyuha. Ingat ya, tambahkan ayyuha. Jangan nggak boleh ya annasu, tapi ya ayyuhan nasu. Begitu. Paham Bu Dewi ya? Ya. Tapi saya pernah lihat itu ya yang itunya fathah. Kalau nggak salah itu betul. Ada nanti karena lagi. Ya yang fathah. Ya sebentar ya. Bisa lagi yang fathah betul. Contohnya Abdullah. Kalau mudhof ilai. Abdullah kalau dia jadi ya Abdullah. Abu Bakar tadi kita panggil ya Aba Bakrin. Tadi kan ada ya Aba Bakrin jadi fathah. Gitu Bu Dewi. Oh ya udah. Untuk sementara ini berarti ya pokoknya domah aja kecuali dia sebagai bila ada tambahan alif seperti anasu tadi. Ya. Berarti apa? Mana tadi anasu? Anasu. Ini dua nih ada di layar Ibu. Ya, anasu itu dia ditambah ayuha. Kalau dia berkedudukan sebagai mudhof tapi Aba Bakrin tadi berarti dia fathah gitu ya Pak Ustaz ya. Sahih, yes. Iya, begitu Ibu. Hanya ya berarti saya pikir hanya satu macam. Enggak. Jazakallah. Ya wayaki sama barakallahu fiik. Nah, ternyata bukan satu macam Ibu, banyak ya. Ya, barakallahu fiik. Ya, sekalian buat teman semua saya biar ingatkan bahwasanya ya itu kalau masuk pada satu kata, orangnya namanya cuma satu. Umat manggil ustaz misalnya ya ustadu, hilang tanwinnya. Contoh ini ya Zainabu, ya waladu ya. Tapi kalau umat manggil ustaz pakai alif lam, al ustaz, berarti pakai ayuha. Ya ayuhal ustaz, enggak boleh ya al ustaz, tapi ya ayuhal ustaz. Sebagaimana di sini ya ayuhan nas.
Tapi kalau ada nama orang namanya Abdullah atau Abdurrahman, dipanggil jadi ya Abdullah, ya Abdurrahman. Atau ada nama ibu seorang ummahat pakai nama kunyah Ummu Maryam. Berarti kalau kita panggil ya Umma Maryam gitu ya. Ya Umma Imah misalnya, ya Umma Fatimah maksudnya. Ya Umma Zainab dan seterusnya. Begitu ya. Baik, selanjutnya ada lagi yang bertanya? Saya berikan kesempatan, masih ada waktu 4 menit lagi. Cukup? Tidak ada ya? Alhamdulillah, kalau begitu saya kira bisa dipahami oleh ummahat tentang lanah ya. Pembahasan kita di kesempatan pagi hari sudah menjelang siang saya. Dan semoga bisa dipahami dan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Semuanya yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang salah dari anak pribadi dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah nanti akan saya buatkan soal ya untuk dikerjakan berkaitan dengan lanahiyah yang kita bahas di kesempatan yang hari ini. Demikian dari saya, semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan istiqomah pada kita semua. Allah berikan senantiasa pada kita, Allah langgengkan pada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dasar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala langgengkan kita nikmat sehat. Allah berikan perlindungan pada kita semua dari segala hal yang membahayakan diri kita, agama kita dan seluruh kegiatan aktivitas kita di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menjadikan musibah di negeri kita menjadi musibah yang berlalu. Allah angkat segala bentuk musibah di negeri kita, khususnya virus yang sedang menyebar di negeri kita ini. Allah jaga seluruh kaum muslimin yang ada di negara-negara kaum muslimin yang lainnya, khususnya di negara kita Indonesia dan seluruh negara kaum muslimin. Dan saya tutup dengan doa ke majelis, semoga Allah kabulkan segala permintaan kita dan Allah sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Saya tutup dengan doa ke majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ummahat di muhadarah qadimah insyaallah. Ila liqa. Insyaallah. Ila liqa. Ma'assalam. Ma'assalam aidan. Nah.